Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Jahat kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Oke, hari ini mohon maaf mengganggu waktunya sebentar di sela-sela kesibukan Jahat. Sekarang mau ngapain Jahat? Mau nge-setting sama mau mempersiapkan buat pertama. Setting sama persiapan satu angkatan. Oke. Sudah sejauh mana persiapan satu angkatan? Kalau dari segi peralatan udah terkumpul, tinggal penataan tempat fotonya Kalau rencana tempat di mana? ada di lapangan depan. Lapangan depan. Jadi semua kegiatan di lapangan depan. Ya, semua fotonya. Oke, akhir-akhir ini Ayah ngelihat Jahran agak sedikit murung. Nah, murung ya. Nggak tahu nih permasalahan yang terjadi pada Jahran itu kenapa? Bisa cerita nggak ke Ayah? Kan awalnya emang dari pernah sakit yang mungkin sekitar sebulan karena dari sana sering sakit kepala. Nah, jadi akhirnya kan mau nggak mau jadi harus kena dua fisik secara fisik. Jadi gampang capek dan sebagainya. Tapi kan mental kan? Enggak, mental udah aman. Betul nggak ya? Ya. Cuman kalau kesini-sini ya itu yang bikin gak enak itu ketika emang udah butuh sibuk, udah harus lebih banyak gerak, harus urus ini itu, harus stres setiap hari juga. Tapi kondisi fisiknya Nggak memungkinkan, nggak memadai, nggak support ya. ya jadi belum sembuh sepenuhnya, belum recover sepenuhnya. Oke, tadi sempat bimbel dan sakit. Kira-kira untuk sakitnya sakit apa ya? Ya itu jadi kalau emang Kan demam ya tadi demam. Terus selain demam emang ada apakah pernah memiliki penyakit bawaan atau karena kalau penyakit bawaan nggak ada, cuma alhamdulillah ya? sakit kepala kalau misalnya udah dikasih sibuk kalau dulu gitu. Jadi kalau sekarang kalau udah dipaksain lagi jadi sakit kepala. Oh, jadi sakit kepala itu kalau misalkan sibuk memikirkan sesuatu langsung sakit, pusing atau Langsung sakit kepala. sakit kepala? Kalau sakit kepala sih ngapain? Udah tidur gitu. Tidur. Oh, jadi untuk meng-cooling down sakit kepalanya dengan cara tidur, istirahat. Oke. Terus kalau untuk bimbelnya bimbel di mana? Itu tidak ya. Tridaya. Yang di Berobat. jauh Bu? Iya, karena kan program ITDK yang ada di sana sama di Venter. Kantor di Itu yang dekat sama di Semarang Bandung. Oh iya, yang ini. Jangan daerah jalan Aceh, jalan ini ya. mana Venter. Oh, di Venter, kan di Venter. Oke, berarti kalau untuk bimbel dari kapan? Dari tahun ajaran baru Kelas 12. Kelas 12 fokusnya. Kenapa bimbel? Kan Jalan udah pinter nih, udah ayah rasa, ayah lihat ya. Ya, ayah lihat Jalan dari kelas 1 sampai kelas 2 secara akademik ya, akademik pengetahuannya ya di atas rata-rata dibanding teman-teman yang lainnya. Sebenarnya bimbelnya juga buat khusus untuk ujian ITDK ya. Jadi karena emang basicnya beda sama yang di sekolah, sama kami nggak mengharapkan SNMPT juga. Oh, tidak mengharapkan karena udah Ya udah pasrah. ya udah lah gitu, anggap aja kayak mungkin ya cuma untung aja kalau dapat. Jadi emang udah fokusnya ke TDK aja niatnya, ternyata emang berat juga. Oke, udah sakit bimbel. Nah, kenapa jangan yang tadi katakan sakit yang akhirnya apa ya pusing dan sebagainya. Pada akhirnya kan jangan apa ya tugas-tugas ada yang tertinggal ya, tugas-tugas yang biasanya kelas 10, kelas 11 kalau untuk tugas ya kita bisa dikatakan on time atau lebih cepat gitu kan. Nah, cara mengatasinya jangan seperti apa? Jadi emang kalau sekarang karena masih ada kelar-kelarnya juga, jadi kadang ngandelin mood yang lagi benar-benar enak. Oh, gak ada. Iya. Jadi kalau emang lagi udah mood benar-benar enak biasanya kan kalau sekarang karena mungkin ada sisa tugas itu yang bisa cara apa yang cara. Oke. Terus Jahran mengatasi permasalahan yang terjadi pada Jahran itu ngapain biasanya? Karena kan Zaran merasa lemah fisik juga, jadi Zaran jadi lebih sering olahraga begitu. Olahraga. Buat kembali fisik lebih kuat lah. Walaupun justru dulu yang ibaratnya dulu yang sedikit otot itu lebih kuat, sekarang walaupun masa ototnya mungkin lebih, kan tetap badannya masih lebih lemah daripada yang dulu. Karena mungkin dari kepala juga, jadi sekarang lebih sering main, jadi pola stres juga. Mainnya main apa? Sebenarnya kalau dibilang main, terus mungkin sebulan yang lalu mah lebih kayak main sama teman sekelas atau misalnya emang
main sama teman ya sahabat dari SMP gitu. Cuman kalau sekarang emang bakal lagi sama teman gak main gitu. Oke, itu salah satu mengatasi kejenuhan Jahran racing dengan cara bermain dengan teman-teman sekolah, teman-teman SD, rumah. Oke, itu cara mengatasi Jahran. Terus cara mengatasi ketertinggalan Jahran sendiri gimana? Ketertinggalan di Ya kan istilahnya tugas yang biasanya online, bisa dikatakan misalkan sekarang Jahran untuk masalah tugas ya, masalah pengerjaan tugasnya karena Jahran sakit, jadi kan tertinggal tugasnya, bisa kalah oleh Soebul ibaratnya gitu kan. Soebul misalkan sudah beres, Jahran belum beres, nah itu ya gimana? kalau Zara kan kalau lihat dari yang waktu terakhir lebih dipaksain aja sih. Ya, walaupun emang kadang itu waktu kalau orang itu mah pikir aja emang kadang bisa bikin pusing ya. Padahal emang soal yang mudah bisa malah agak anehnya kayak gitu. Cuma kalau sekarang mungkin emang dari jalannya emang karena udah terlalu sering di zona nyaman dalam tanda kutip, jadi emang ngerasa malasnya juga jadi Tambah. jadi emang beberapa emang diabaikan, tapi karena emang udah harus dikerjain pun kan. Oke, Jahran ketika mengatasinya memerlukan bantuan teman nggak kira-kira masalah tugas? Apakah sharing ataupun karena bimbel meminta bantuan guru di bimbel? Yang Jahran lakukan seperti apa? Kalau mungkin karena udah pusing duluan, jadi nyari jalan sampai ke tempat. Yang ke teman. Oke. Itu siapa? Kalau di kelas ke Farhan. Farhan. Oke. Semua mapel atau hanya beberapa mapel saja yang kira-kira ini nih terlalu berat, atau misalkan saya memaksakan untuk berpikir nanti malah masih pusing, lebih baik ini mah misalnya melihat hasil karya teman ya. Tapi kalau misalkan ini mah nggak usah melihat hasil karya teman, bisa kerjakan sendiri. Itu semua mata pelajaran atau hanya beberapa saja? Beberapa pelajaran sih, karena misal kayak contoh biologi kan ada tugasnya dan lumayan banyak, relatif banyak, dan emang udah ketertinggalan juga karena setiap minggu kan ganti materi. Jadi udah terlalu jauh, jadi udahlah yang cuma mungkin saran pilih sampai aja. Cuman kalau buat yang kayak seni budaya atau mungkin PPKN yang kayak itu mungkin itu sangat Oke, ketika Jahran melihat hasil karya teman ya, karena Jahran itu ketika tugas biasanya kan semua tentang menulis ya, semua tentang menulis. Jadi kalau misalkan ada tugas pasti larinya ke menulis ya. Beda kalau misalkan olahraga, kalau olahraga ketika yang tertinggal misalkan tesnya ya praktek gitu kan, bukan menulis. Nah, kira-kira ketika Jahran melihat hasil karya teman ditulis, itu ada nggak yang masuk ke pikiran Jahran dalam artian dapat ilmu juga gitu dari hasil melihat? Kan Jahran tuh sekarang melihat langsung menulis gitu kan. Nah itu ada ini. Karena emang Jahran kan dari dulu biasanya emang nggak pernah nyampe. Sebenarnya dengan Bentar, potong. Dulunya dari kapan nih? Dulu bisa apakah dari TK, SD, SMP? SD mungkin nggak tahu karena masih kecil. Nggak tahu. Jadi nggak tahu lupa atau nggak tahu emang nggak? Lupa. Jarang juga. Kalau SMP enggak ya, SMP ibaratnya Jahran alhamdulillah sehat ya. Kalau waktu SMP aman, nggak kayak sekarang kan. Nah, jadi karena emang Jahran emang kita biasanya nggak pernah. Karena kan Jahran kan memaksimalkan belajar. Jadi misalnya Jahran juga kan Jahran belajar sendiri. Misalnya Jahran lebih nyerap strategi. Jadi dengan lihat ke orang itu emang benar-benar cuma nulis ngalir aja gitu. Nggak ada yang masuk. Jadi kalau cuma Jahran mau masuk, emang Jahran harus belajar sendiri. Oke. Berapa persen kira-kira? Ada nggak dari 100% ketika Jahran melihat hasil karya teman ditulis oleh Jahran dan dikumpulkan kepada guru, kira-kira ada berapa persen yang masuk? Saya rasa tidak 0% yang Jahran dapatkan, nggak mungkin 0% ya, pasti ada. Oh iya, ketika menulis pertanyaan atau membaca pertanyaannya, jangan menulis jawabannya, pasti ada beberapa yang diingat. Berapa persen menurut Jahran? Karena setiap orang berbeda-beda. Mungkin sebagian kayak mungkin 20%. 20% kan berarti ada ya, meskipun kita melihat hasil karya orang lain, hasil karya teman, ada yang masuk ke ya otak kita, yang menyimpan di memori otak kita. Oke, tadi permasalahannya ya.
sebetulnya Jahran sudah bisa mengatasi permasalahan Jahran sebetulnya ya. Nah yang saya tanyakan kira-kira Jahran benar-benar sendiri mengatasi permasalahan Jahran atau ada apa ya pihak lain yang oh ya gara-gara si A saya jadi kebuka pikirannya pada akhirnya bisa menyelesaikan masalah saya. Kalau Jahran seperti apa? Masih sendiri saya Oh, sendiri. Dipendam sendiri. ya diurusin sendiri di perasaannya itu sendiri. Kenapa sendiri? Kenapa nggak ke teman? Kenapa ke orang tua, guru ataupun siapa saja? Karena kalau emang jarang udah apa ya, udah mempercayai seseorang gitu, jadi emang selektif banget dari dulu ya. Termasuk orang tua. Masuk orang tua. Oke. Jadi ya kan kalau Zaran juga pernah punya pacar paling juga sejauh paling ya itu sih, paling kalau ngobrol kayak gitu sama pacar kalau dulu sekarang kan karena emang gak ada Alasan nggak punya pacar? ya pertama emang udah putus dan apa ya bukan belum waktunya gitu karena kan Nggak terlalu ngebat ya bahwa harus punya pacar juga kan? ya karena kan kalau di akhirnya juga kan mau nikah kan nggak bisa gitu. Jadi inginnya bagus punya pemikiran dewasa dalam artian ya jangan berlama-lama pacaran intinya gitu kan. Jadi ketika kita dekat sama seseorang diakhiri dengan jalan menikah bukan dengan cara berpacaran. Iya. Ya, tadi cara mengatasinya sendiri gini ya, sedikit masukan atau tambahan saran. Jadi ketika jangan ada masalah yang ibaratnya berat atau tidaknya itu tergantung seseorang ya. Ketika jangan memiliki masalah, menurut Jahran bisa katakan berat, tapi menurut ayah misalkan ringan itu mah, ataupun sebaliknya. Menurut Jahran masalah Jahran itu ringan, tapi menurut ayah, misalnya itu kan pasti berbeda, setiap orang pemikirannya berbeda. Nah saran ayah, karena ketika kita ngobrol di masjid, ya kita ngobrol di masjid, ada sesuatu emosi yang tersimpan, yang terpendam dalam Jahran, ya, benar-benar tersimpan. Ayah juga nggak tahu nih ketika Jahran di rumah apakah bisa nangis atau bukan nangis, bisa mengeluarkan air mata seperti di masjid ataupun tidak, atau ingin nanya dulu nih sampai pernah mengeluarkan air mata di rumah? Biasanya emang di jadwal saya seminggu sekali ada lah. Jadwal gimana? Ya biasanya belum nggak kayak jadwal juga sih, cuman dalam seminggu biasanya ada aja sekali. Pada saat apa itu? Paling Pada saat dia atau pada saat udah sholat atau pada saat lagi santai memikirkan sesuatu pada akhirnya mengeluarkan sendiri? Pada saat apa biasanya? malam sih biasanya kalau lagi diam aja sengaja emang Memikirkan masalah itu. ya biasanya emang kalau emang lagi momennya letting sendiri gitu kan, manajemen perasaan gitu ya, jadi biar nggak terlalu dibawa lah ke urusan lain gitu. Cuman kalau emang waktu berapa gitu kan pasti kan nggak tahu kan kalau perasaan itu dan perasaan sendiri gimana kan datangnya tuh nggak selalu malam, nggak selalu pas mikirnya emang tak aja datang gitu pas pagi ya. Setelah mengeluarkan air mata, perasaannya Ya, itu lebih baik. lebih baik, lebih lega ya. Nah, ayah ingin nanya, kenapa waktu saat itu yang ayah di masjid itu jangan benar-benar tiba keluar gitu? Padahal kan ayah tidak bertanya apa ke Jahran. Oh iya. Apa coba alasannya? Ya, saya emang garanti kok nggak salah lagi ngerjain apa gitu, lagi ngerjain. Kan jam pertama, Nggak, sebelumnya gitu kan Zana juga masih ada tugas-tugas. Oh, jadi Ya. sebelum bel masuk, Jahran ngerjain tugas dulu. Nggak juga kayak dari semalamnya gitu, Oh. dan niatin cuman pas malamnya tuh udah terlanjur kerasa pusing dan itu jadi pas paginya kayak kesal sendiri aja gitu ini mau ngerjain tugas susah lagi gitu karena kondisi kepala gitu ya. Itu mah sebenarnya aman-aman aja gitu, cuman kan suka gampang pusing. Ini emang karena Kebetulan kesal ya? sendiri gitu, karena nggak bisa nyelesain jadi gitu lebih kesal ke diri sendiri aja. Terus pada saat yang ayah ngobrol itu kebetulan juga bisa terungkapkan, ya, maksudnya tersampaikan juga permasalahan apa ya, unek-unek Jahran mungkin ditulis ke dalam tulisan yang Jahran tulis perasaan Jahran kan waktu itu ayah memberikan pertanyaan pada saat di awal jam pelajaran sebelum kita melaksanakan sholat duha, perasaan saat ini ya, perasaan saat itu pada saat itu, perasaan saat ini, dan ternyata Jahran menuliskan ya apa yang Jahran tuliskan. Pada akhirnya Jahran bisa apa ya, nggak tahu ayah apakah benar-benar lega ya ketika Jahran menulis di apa ya, sticky note ya, apakah lega, mudah-mudahan sih lega ketika Jahran
menulis, mencurahkan, lalu bisa mengungkapkan misalnya. Ya. Gini, saran dari ayah, karena kan kayak lagi bahwa manusia itu makhluk sosial, ya, makhluk sosial ya, makhluk yang memerlukan ya apa ya, teman ataupun sosialisasi dengan teman-teman yang lainnya, apakah itu orang tua, kerabat, saudara, ya, guru dan sebagainya. Jadi ayah harapkan ya jangan coba untuk mencoba untuk ya apakah itu membuka diri atau tidak gitu kepada teman. Jadi jangan yang memilih ya, jangan yang memilih. Jadi bukan berarti ayah sekarang memberikan ini itu harus diterapkan oleh jalan. Jadi silakan jangan pikirkan seperti apa ya, bahwa kita ini makhluk sosial ya, yang namanya makhluk sosial pasti membutuhkan orang lain. Ketika jalan sakit pun jalan tidak akan bisa sendiri ya, jalan misalkan sakit benar-benar ngedrop ya, benar-benar amit-amit enggak ya, ini cuma istilah aja saja. Ketika jalan sakit jalan nggak akan bisa sendiri, pasti akan membutuhkan teman. Betul nggak? Betul. Iya betul sih. Ya, jadi ketika untuk kedepannya jalan seperti apa ketika ayah memberikan saran seperti itu? Sebenarnya bakal tetap aja emang emang biasa dari emang dulunya udah mungkin independen gitu. Cuman mungkin kalau emang melihat ke depan ya kan kalau Zara cuma bisa mempercayai aja, selain sahabat juga kan, kalau misalnya sahabat karena Zara juga tahu orang lain juga punya masalah masing-masing gitu. Daripada nambahin masalah ke orang gitu, karena kan Zara nanti suka malas ngurusin ya drama lah atau orang salah paham gitu ya, nanti malas sama kayak gitu. Jadi mungkin kalau misalnya di rencana hidup 2 atau 5 tahun ya mungkin kalau misalnya Zara udah apa aja biar ada partner yang benar-benar bisa dipercaya gitu. Karena emang Zara dari SMP juga emang udah selektif gitu sama orang. Selektif, sangat selektif ya kan? Sangat selektif. Karena kan mau laki-laki mau perempuan sama ya, sama selektifnya ayah lihat. Iya, karena kan takutnya ada lah gitu orang yang emang Tidak bahasanya mah toksik gitu ya, atau ternyata malah jadi buruk gitu. Betul. Malah apa ya, tidak membawa aura yang positif atau aura baik buat kita. Masih ada ya namanya. Oke, berarti komitmen Jahran bahwa Jahran ini akan lebih selektif ya, tetap selektif dalam mencari apa ya, teman ataupun rekan yang benar-benar bisa diajak sharing gitu kan, apalagi tentang sharing pribadi ya. Kalau misalkan hanya berteman dengan siapapun nggak ada masalah gitu kan, mau sharing, mau ngobrol dan sebagainya, untuk bersama-sama itu nggak ada masalah. Tapi kalau misalkan untuk masalah pribadi yang istilahnya benar-benar tidak bisa diungkapkan ke sembarang orang, jalan lebih selektif lagi. Oke, mungkin itu sih yang ingin didiskusikan untuk saat ini, hari ini juga. Jadi mohon maaf sudah mengganggu waktunya di sela-sela kesibukan Jahran yang sebelumnya selamat dulu dong ya. Sudah lulus SNMPTN ya, ke ITB jurusan Teknik Sipil ya. Alhamdulillah, dan mudah-mudahan ini menjadi bekal buat Jahran. Jadi ayah melihat statusnya Burusta keren. Selamat kepada Ananda yang lulus SNMPTN. Kemudian SMA IWK adalah bagian dari perjalanan hidup kalian. Keren ya, benar ya, mau tidak mau juga meskipun kurang lebihnya SMA IWK, tapi ini jadi jalan hidup kalian gitu. Kelas 10, kelas 11 sampai kalau lulusnya gitu kan. Nah itu menjadi perjalanan hidup karir Jahran sendiri ya. Oke, sehat-sehat terus. Mudah-mudahan kita bisa berkomunikasi di lain kesempatan, meskipun nanti ya kan kelas 12 dari kemarin juga yang bilang bahwa pertemuannya sangat terbatas, dan ini pun kelas 12 hanya ada buklet mungkin kesini, kemudian setelah tidak ada buklet mah sepertinya tidak akan kesini. Dan kita menunggu informasi dari sekolah seperti apa gitu kan, kalau sebagainya ya nggak apa-apa ya. Nanti mudah-mudahan di luar ataupun di mana ada kesempatan untuk bertemu, kita sharing, ngobrol ya. Sehat terus ya. Baik, terima kasih. Ini tugas yang dari
calon guru penggerak, dan alhamdulillah di sini ada Ananda Jahran kelas 12 IPA 2 ya. Mudah-mudahan bisa menyelesaikan masalahnya, karena seperti yang tadi disampaikan bahwa Jahran ini untuk menyelesaikan masalah itu betul-betul harus diri sendiri ya, harus oleh diri sendiri ya, benar-benar diri sendiri. Jadi meminta bantuan ke teman sangat sulit sekali, karena tidak segampang itu untuk diajak sharing ataupun diajak komunikasi. Termasuk orang tua pun masih ragu-ragu ya. Oke, terima kasih sekali lagi untuk Ananda Jahran. Sehat-sehat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.